Shalom tim. Shalom. Senang banget nih kita masih bisa berkumpul beribadah di Jitu Teens Online Service pada minggu hari ini. Ayo teman-teman, udah siap memuji Tuhan kan teman-teman? Amin. Ayo teman-teman, ajak kita salah satu bangkit diri dan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Musik. Tepuk tangan yuk. Itulah kekuatanku.
Boleh silakan duduk teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah, sekarang kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terangnya dan untuk menjadi berkat untuk teman-teman kita. Untuk
kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh bertemu lagi Tuhan di ibadah online. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, Tuhan kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan yang jatuh, yang kami dengarkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Tuhan, kami tidak mau Tuhan firman ini hanya berlalu begitu saja, tapi kami boleh aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menegur hati kami Tuhan, membuat kami lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Oke. Shalom teens. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga sekolah online-nya lancar-lancar aja, sehat-sehat selalu juga, supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Nah, teman-teman, aku lihat udah banyak yang berseliweran keluar-keluar rumah. Jangan lupa buat tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku mau ingetin kita lagi untuk siapin hati kita, singkirin handphonenya, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, karena kita mau fokus sama firman Tuhan ya teman-teman. Boleh disiapin juga Alkitabnya. Minggu yang lalu kita udah belajar attitude dari Coach Charlie, yaitu temanya adalah obey atau taat. Dan minggu ini kita akan belajar tentang attitude juga, tapi temanya adalah kejujuran atau truthful. PPT-nya boleh ditayangin. Nah, sebelum kita lanjut, truthful atau kejujuran itu punya arti. Next. Yaitu sesuai dengan kenyataan. Kedua, selalu mengatakan yang sebenarnya. Dan itu dari hati kita. Jangan kita ngelakuin sesuatu, emang kejujuran, tapi itu sebenarnya kita enggak, bukan dari kita tuh terpaksa. Gitu ya. Jadi kejujuran itu tuh memang kita mau melakukannya. Nah, di situ ada di layar ada tulisan reputasi yang baik. Siapa sih di sini yang nggak mau punya reputasi yang baik? Reputasi yang baik itu kayak apa yang orang pandang tentang kita. Kita mau misalnya reputasi yang baik itu seperti, oh si A rajin, si ini bertanggung jawab, gitu. Atau dengan prestasi-prestasi yang kita dapatkan, gitu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh cenderung untuk menutupi kesalahan kita. Gimana caranya? Bisa dengan mencari-cari alasan, bisa dengan memutarbalikan cerita. Demi apa? Demi mempertahankan reputasi baik kita. Gitu. Atau juga bisa ada yang bilang bohong putih atau berbohong untuk kebaikan. Emang ada? Nggak ada ya teman-teman. Jadi bohong putih, bohong hitam, bohong merah putih, merah kuning segala macam itu tetap sama-sama aja dosa. Next. Nah, sebagai anak-anak Tuhan dan generasi Yeremia saat ini, kita tuh harus punya sifat kejujuran ini di dalam diri kita. Kan? Kejujuran itu bukan cuma dari kata-kata tentang bicara, tapi kejujuran juga tentang perbuatan kita, tindak laku kita. Gitu. Beberapa minggu yang lalu ada di ibadah Jitutin ada cerita tentang seorang anak kecil yang dia tuh suka ngeprank, suka teriak-teriak minta tolong ke tetangga-tetangganya buat bantuin kalau dia tuh ngerasa ada masalah. Padahal pas tetangganya datang ke rumahnya tuh nggak ada apa-apa, dia cuma ngeprank doang, bercanda. Tapi suatu saat ketika rumahnya kebakaran, dia udah minta tolong ke kiri ke kanan, ke tetangganya tuh nggak ada yang percaya lagi. Akhirnya rumahnya kebakaran dan dia nggak punya rumah lagi gitu. Nah itu contoh salah satu akibat dari kebohongan, ketidakjujuran. Gitu. Nah, terus apa akibat dari kejujuran? Di situ ada memperoleh kepercayaan. Nah, belum. Di situ aku ada garis bawahi. Kalau kita orang yang jujur, orang yang selalu melakukan kejujuran akan dipercaya oleh orang lain. Gitu. Ini aku mau kalian ingat-ingat ya, orang yang selalu melakukan kejujuran akan dipercaya oleh orang lain. Oke, next. Nah, beberapa minggu yang lalu kita belajar dari
tokoh Ananias dan Safira. Mereka itu bohong, dia mau kasih persembahan tapi mereka nggak jujur gitu. Akhirnya akibatnya adalah mereka meninggal, mati di tempat. Nah hari ini kita mau belajar dari kisahnya Yusuf. Dia itu tokoh yang memberi contoh tentang kejujuran. Gitu. Yusuf itu anaknya dari Yakub ya kan. Yakub itu punya anaknya banyak dan sebagai anak Tuhan dia pasti menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya. Nah, karena Yusuf itu anak yang jujur, dia tuh jadinya bisa kasih tahu apa aja yang terjadi ke dirinya ke saudara-saudaranya, ke papanya gitu. Sampai bahkan dia juga cerita ke keluarganya tentang mimpinya. Di gambar yang aku tampilin itu ada cerita tentang Yusuf tuh cerita tentang mimpinya. Dia mimpi berkas gandum yang dia punya itu disembah sama berkas gandum kakak-kakaknya. Si Yusuf ini kan anak kesayangan papanya ya, udah dia kesayangan, terus dia cerita mimpi itu seakan-akan keluarganya tuh nyembah dia, itu kayak bikin saudara-saudaranya tuh sebel. Akhirnya dia dijual ke Mesir. Gitu. Next. Nah, saat dia dijual ke Mesir, dia itu dijual ke Potifar ya, kepala rumah tangga di sana. Dia tuh jadi orang kepercayaan. Ingat ya tadi aku bilang orang yang selalu berbuat jujur itu akan menerima kepercayaan. Dan Yusuf itu orang yang jujur, makanya saat dia dijual ke Mesir dia tuh jadi orang yang menerima kepercayaan gitu. Nah, dan tadi aku juga bilang kalau misalnya Yusuf itu dijual ke Potifar. Nah, si Potifar ini punya istri. Sebut saja Tante Potifar, oke? Dan ternyata si Tante Potifar ini suka gitu ya, tertarik sama si Yusuf. Dan kebetulan memang juga menurut kata Alkitab, Yusuf itu ganteng, teman-teman. Jadi naksirlah si Tante Potifar. Terus akhirnya Tante Potifar tuh deketin Yusuf. Menurut kalian Yusuf mau gak ya sama Tante Potifar? Secara kan Tante Potifar tuh berarti kaya ya teman-teman. Nah ternyata menurut ceritanya Yusuf itu nolak, Yusuf gak mau karena itu perbuatan yang salah. Yusuf tahu Tante Potifar udah punya suami, jadi dia gak mau dong sama Tante Potifar. Gitu. Nah karena kejujurannya ini Tuhan Yesus menyertai Yusuf. Kalau dipikir-pikir kan misalnya nih dia mau nih dekat-dekat sama Tante Potifar, dia bisa aja dapat kekayaan, tahta, harta tahta, wanita, gitu. Tapi dia nggak mau. Yusuf menolak rayuannya Tante Potifar. Gitu. Di dalam Alkitab tertulis kalau Yusuf tuh bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Gitu. Nah, cerita ini tuh menunjukkan kalau Yusuf tuh gak cuman berbicara jujur, tapi dia juga punya sikap yang jujur gitu. Karena jujur itu juga berarti memiliki hati yang lurus. Gitu. Next, teman-teman, bukan cuman dari sikap, bukan dari perbuatan doang kita harus jujur, tapi kita juga harus bisa membedakan yang manakah kejujuran, yang manakah kebohongan. Nah, di sini aku ada cerita, dua buah cerita. Aku mau kita sama-sama memperhatikan ya, menyimak cerita ini. Nanti aku pengen tahu menurut kalian cerita mana yang beneran, cerita mana yang bohong. Oke, kita baca. Cerita pertama. Suatu hari di Afrika ada seorang muda yang mau membuktikan keberaniannya. Pagi-pagi sekali ia pergi ke gurun untuk mencari singa. Pemuda itu melihat seekor singa dan mulai mencari perhatian singa tersebut dengan membuat suara-suara berisik. Singa itu menjadi marah dan lompat menyerang pemuda itu. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan mengarahkan tinjunya ke dalam mulut singa hingga masuk ke tenggorokan, perut dan mencapai ekor singa. Kemudian pemuda itu menarik ekor singa dari dalam hingga keluar. Kini tubuh singa terbalik. Semua bulu singa yang ada di luar sekarang ada di dalam dan mulai menggelitik dia.
Singa itu kemudian merasa kegelian hingga mati. Akhirnya pemuda itu menyeret singa tersebut hingga ke desa dan menunjukkan bahwa ia pemberani. Oke, paham ya teman-teman? Jadi waktu singanya nyerang, dia tuh tinju masukin ke mulut singanya sampai ke ekor, terus ditarik. Jadinya bulunya tuh sekarang di luar, di dalam. Cerita yang kedua, suatu hari di Afrika ada seorang muda yang mau membuktikan dirinya telah dewasa. Ia pergi pagi-pagi meninggalkan desanya ke padang gurun untuk mencari seekor singa. Pemuda itu melihat seekor singa dan mulai mencari perhatian singa tersebut dengan memukul-mukul tanah dengan tongkat. Singa itu menjadi marah dan mengaum keras. Singa tersebut melompat ke arah pemuda itu. Dengan sigap, pemuda itu menancapkan tongkat runcing ke tanah, mengarahkan ke singa. Ketika singa menerkam tongkat itu menusuk jantungnya dan singa itu mati. Pemuda berani itu menyeret singa hingga ke desanya sebagai bukti kepada semua orang. Nah, menurut kalian cerita manakah yang benar? Cerita yang kedua ya teman-teman yang benar. Kalau misalnya kita lihat cerita yang pertama itu tuh gak mungkin. Pas dia mau kasih tinjunya ke singa itu dia udah keburu dilahap ya. Jadi teman-teman yang benar itu cerita yang kedua. Nah teman-teman ketika kita tuh harus cermat, kita tuh harus hikmat ketika kita juga berbicara sama orang. Kita juga jangan cuman kita doang yang jujur, tapi kita tuh dibohongin terus sama orang. Jadi kita juga harus memperhatikan, jangan sampai kita juga jangan dibohongin gitu. Nah ketika kita berbicara, ketika kita cerita ke orang itu apakah seutuhnya benar? Gitu. Coba tanya ke hati kalian masing-masing gitu ya. Kalau kita suka membesar-besarkan cerita ke orang, itu tuh jadinya kita tuh mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih-lebih kita mempermalukan Tuhan. Karena kita jadi menunjukkan kalau kita tuh anak Tuhan tapi itu kita gak jujur. Gitu. Next. Terus jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita bersikap jujur? Ada 4 poin. Yang pertama itu mau berkata benar, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Karakter seorang tuh akan terlihat ketika berbicara ya kan. Kita bisa tahu nih, ini orangnya bawel, suka ngomong gitu. Tapi orangnya jujur apa enggak kita bisa juga tahu dari cara dia berbicara gitu. Yang kedua, mengakui kesalahan. Seringkali kalau kita di rumah, di sekolah, kita tuh buat kesalahan tapi itu kita gengsi, kita gak mau ngaku gitu, kita salah. Malahan kita bisa kayak nyalahin, gara-gara si kakak, gara-gara si adik, jadinya aku kayak gitu. Nah, tapi lebih baik kalau misalnya kita tuh bisa menurunkan ego kita mengakui kesalahan kita gitu. Yang ketiga itu tidak mau menipu atau mencuri. Menipu, mencuri itu bisa berupa mencontek ya teman-teman. Kalau misalnya kita mencontek, mencuri, menipu itu kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik gitu. Kayak memang kompromi itu lebih mudah, untuk gak jujur tuh lebih mudah. Tapi kita sama-sama tahu ketika kita kompromi, kita gak jujur, kita tuh pasti dapat sebuah akibat. Nah aku ada cerita tentang ini, waktu aku sekolah, aku dari kecil sampai 1 SMP, aku tuh jujur ceritanya. Gak pernah nyontek, selalu kerjain sendiri. Tapi semakin kita bertambah kelas kan pelajaran semakin susah ya. Akhirnya di kelas 2 SMP, aku tuh memutuskan untuk kompromi. Aku sama teman-temanku, udah ayo nyontek lah. Oke, tetapi aku ketahuan saat itu dan akibat yang aku terima adalah nilaiku jadi 0 di ulangan itu dan aku malu karena kan ketahuan ya. Jadi mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Tuhan, terus dapat nilainya 0 gitu. Tapi untungnya adalah aku ketahuan teman-teman. Kalau aku nggak ketahuan mungkin nyontek itu berlanjut. Karena aku ketahuan jadi aku bertobat, puji Tuhan. Nah yang keempat itu ada mendorong orang lain menjaga kebenaran. Mungkin ada yang pernah diajakin sama teman-temannya, ayo kita bolos les hari ini, kita gak usah ngeles, kita ke warnet aja. Atau kayak aku tadi, aku malah kerja sama temanku untuk nyontek gitu.
Tapi kalau misalnya kita punya hati yang teguh kayak Yusuf ketika dia digoda sama tante Potifar dia nggak mau. Kita ketika kita diajakin buat gak jujur kita nggak mau, kita bisa tolak dan kita bisa ajak dia udah jangan, mendingan kita les aja gitu. Mama kita kan papa kita udah bayar les mahal-mahal, masa kita nggak ngeles gitu. Nah teman-teman, yuk kita belajar hidup jujur gitu. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga gitu. Jangan kita jujur kayak di awal aku bilang, jangan jujur dengan terpaksa. Kita miliki hati yang mau jujur, karena ketika kita nggak jujur Tuhan tuh tahu gitu. Selalu ingat kalau Tuhan tuh tahu, masa gue nggak jujur sih? Gitu ya teman-teman. Nah sebelum kita akhiri, aku mau kita sama-sama baca di Amsal 2 ayat 7. Ada ayatnya. Oke, kita baca sama-sama ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Nah, di sini di Amsal itu tertulis ia atau Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ketika kita jujur, kita tuh nggak usah berusaha membuktikan diri kita kalau kita tuh benar gitu. Tapi Tuhan yang akan kasih pertolongan buat kita gitu teman-teman. Nah firman Tuhan yang aku sampaikan sampai di sini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar tentang kejujuran. Tuhan, kami tahu kompromi itu lebih mudah, tapi kami mau sama-sama belajar Tuhan untuk hidup jujur. Tuhan, kami mau serahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, supaya Engkau saja yang menjaga kami Tuhan untuk tetap bisa hidup jujur. Tuhan juga kami minta perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga bibir kami, lidah kami, agar kami terus mau berlatih hidup jujur Tuhan. Dari hari ke sehari, ke minggu, ke bulan, dan untuk seterusnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Biar kami boleh terus membawa, juga bisa mengajak teman-teman kami untuk hidup jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri, aku ada sebuah mini games. Boleh ditampilin? Nah jadi mini gamesnya adalah TTS. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian baca dulu Kejadian 37 dan 39. Nah, terus kalian boleh isi TTS-nya, terus nanti bisa kirim ke kakak-kakaknya, kakak-kakak teens. Atau ke aku juga boleh. Nanti yang paling benar dan yang paling cepat kirim akan menjadi pemenangnya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya ke kakak-kakaknya ya. Gitu aja sih mini gamesnya. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.